Kadang cinta sejati hadir bukan dari kemewahan, tapi dari sebuah pertemuan tak terduga. Inilah kisah tentang Raka, seorang pemuda miskin yang hanya hidup dari hasil ngarit rumput. Dan Arini, seorang janda cantik sekaligus CEO muda yang kesepian membesarkan putrinya. Takdir mempertemukan mereka lewat sebuah kejadian kecil yang akhirnya mengubah seluruh hidup keduanya. Sebelum cerita dimulai, tulis di komentar, kalian nonton dari daerah mana? Jangan lupa like subscribe agar channel ini terus menghadirkan cerita terbaik buat kalian. Siap? Ini kisah tentang seorang tukang ngarit yang menolong seorang CEO janda, dan satu keputusan kecil yang mengubah takdir mereka. Siang itu, di jalan sepi pinggiran kota, sebuah mobil mewah berhenti mendadak. Asap tipis mengepul dari kap mesin. Di dalamnya, Arini, wanita cantik berusia 32 tahun, mengenakan blazer putih elegan, tampak panik. Arini, lirih, panik. Aduh, kenapa lagi si mobil ini? Aku harus segera sampai rapat. Ya Tuhan, tolonglah. Kamera beralih ke arah sawah. Seorang pemuda sederhana mendorong gerobak berisi rumput segar. Dialah Raka, pemuda sederhana berusia 27 tahun. Bajunya kusam, wajahnya letih, namun sorot matanya jujur. Dari kejauhan, ia melihat Arini kesulitan. Raka mendekat sopan. Permisi, Bu, mobilnya mogok ya? Saya coba bantu ya. Arini, sedikit ragu, tapi terpaksa mengangguk. Iya. Mas, kalau bisa, tolong sekali. Raka membuka kap mesin, memperbaiki seadanya. Tak butuh lama, mesin kembali menyala. Arini terlihat lega. Arini tersenyum tulus. Mas, terima kasih banyak. Kalau tidak ada kamu, mungkin saya bisa terlambat. Raka tersenyum, menunduk sopan. Sama-sama, Bu. Saya cuma bantu semampunya. Arini menatap wajah Raka sekilas. Ada sesuatu dalam kesederhanaan pemuda itu yang membuatnya terdiam sejenak. Siapa sangka, pertemuan singkat di pinggir jalan itu menjadi awal dari sebuah kisah besar. Sebuah kisah yang akan menguji hati, kesetiaan, dan cinta yang tak pernah mereka duga sebelumnya. Setelah mesin mobil kembali hidup, Arini bersikeras mengantar Raka pulang. Di kabin yang wangi dan sunyi, dua dunia yang berbeda duduk berdampingan, tanpa tahu badai apa yang sebentar lagi mereka hadapi. Arini melirik sekilas, menahan canggung. Namamu Raka, kan? Tadi kamu nolak uangku? Jarang ada orang seperti itu. Raka, kikuk, sopan. Saya cuma bantu, Bu. Mbak, nggak apa-apa. Arini senyum tipis. Panggil aku Arini saja. Raka, aku ingin minta sesuatu. Jangan kaget, ya. Raka menoleh, bingung. Apa, Mbak? Arini. Aku ingin kamu menikah denganku. Kontrak. Hanya setahun. Raka. Menikah? Kontrak. Aku janda. Aku punya putri, Naila, 6 tahun. Di kantor, terlalu banyak yang mendekat karena kepentingan. Aku butuh sosok pelindung. Seseorang yang bisa kuhormati, dan yang bisa menghormati batas. Raka menunduk, gelisah. Saya ini cuma tukang ngarit, Mbak. Orang desa. Takutnya, nggak pantas. Arini, lembut, tegas. Yang kubutuhkan bukan gelar. Integritasmu lebih mahal daripada jas mahal. Kamu nolak uang barusan, itu jarang. Arini memberi kartu nama. Pikirkan sampai besok sore. Kalau kamu setuju, datanglah ke alamat ini. Raka menatap kartu, bimbang. Baik, saya akan pikirkan. Di bawah langit desa yang tenang, hati Raka justru bergejolak. Antara takut dan rasa tanggung jawab yang tiba-tiba tumbuh tanpa permisi. Raka monolog lirih. Menikah kontrak? Setahun? Aku siapa? Dia siapa? Tapi, dia bilang butuh perlindungan. Ada Naila juga, anak kecil yang bahkan belum kutemui. Di setiap ayunan sabit memotong rumput pagi itu, pikiran Raka memotong-motong keraguannya sendiri. Sampai akhirnya, senja berikutnya, ia menemukan jawabannya. Raka, di tepi sawah,
menatap langit jingga. Kalau ini untuk melindungi dia dan anaknya, kenapa tidak? Asal aku ingat batas. Arini muncul di teras, menahan harap. Kamu datang. Raka menegakkan bahu, mantap. Aku terima. Arini. Tapi ada syarat. Arini mengangkat alis, siap mendengar. Apapun, katakan. Raka tegas, menatap jujur. Kita saling menghormati. Tidak ada paksaan. Tidak ada hubungan suami istri, kecuali kalau kamu yang benar-benar menghendaki. Tugasku melindungimu dan Naila. Setahun berlalu, kita berpisah baik-baik. Arini mengangguk pelan. Itu justru alasan kenapa aku memilihmu. Kesepakatan kita jelas. Dan aku akan menghormatinya. Dengan dua tanda tangan, mereka mengikat diri pada sebuah kesepakatan yang dingin di atas kertas, namun hangat di hati yang diam-diam berharap. Arini, pelan, hangat. Besok pagi, kita ke Kawa. Raka, tarik napas, mantap, baik. Kontrak telah disepakati. Namun takdir, seperti biasa, tak pernah sekadar menulis hitam di atas putih. Esok hari, status mereka berubah. Dan bersama itu, hidup mereka pun takkan lagi sama. Pasca akad yang sederhana, rumah besar bercat putih itu kini memiliki penghuni baru bernama Raka. Namun yang paling menegangkan baginya bukanlah kamar yang terlalu rapi, lampu gantung kristal, atau halaman dengan air mancur, melainkan pertemuan dengan Naila, bocah 6 tahun yang selama ini menjadi pusat semesta Arini. Siang itu, langkah kecil Naila mengecil di ambang pintu ketika mendapati sosok asing berseragam sederhana di ruang keluarga. Sorot matanya kaku, mencerminkan ketidakpastian seorang anak yang takut kehilangan tempatnya di hati sang ibu. Arini berdiri di belakangnya, cemas menakar jarak. Raka menunduk sopan, menata gerak dan tatap agar tidak menakutkan. Namun sekat di udara terasa tebal. Kehadiran orang baru selalu mengusik kenyamanan rumah yang sudah lama berjalan dengan ritme 3 hati. Hari-hari pertama menjadi ladang ujian. Naila enggan mendekat, memilih berlindung pada rutinitasnya. Menggambar di meja belajar, menonton kartun favorit, dan bersembunyi di balik tawa yang sebenarnya rapuh. Raka belajar membaca situasi, tidak memaksa, tidak menuntut. Ia membantu semampunya di balik layar, memperbaiki engsel lemari yang berderit, menata ulang rak buku yang miring, dan memastikan halaman depan bebas dari serpih daun. Semua dilakukan senyap, seolah ingin mengatakan bahwa ia hadir bukan untuk merebut tempat, melainkan untuk menambah ketenangan. Malam-malam pertama berlalu dengan rasa kikuk yang tak berkurang. Suara sendok memantul di meja makan seperti mengetuk-ngetuk hati masing-masing. Arini mengedipkan isyarat sabar. Waktu akan mengajari semua orang cara baru untuk saling ada. Raka mengunci kembali niatnya, menjaga jarak, tetap rendah hati, dan menunggu hingga Naila siap membuka pintu kecil di dadanya. Di langit kamar, lampu malam memantulkan bayangan 3 orang yang saling belajar menjadi kita. Perubahan tidak datang dengan bunyi trompet. Ia merambat pelan seperti matahari yang menyelinap lewat celah tirai. Pada suatu pagi, Naila mendapati mainan robotnya kembali utuh setelah semalaman patah. Sekrup kecil yang hilang seperti menemukan tempat pulangnya. Di lain waktu, buku gambarnya yang kusut muncul dalam kondisi sudah dirapikan, tertata di sudut meja bersama pensil yang meruncing manis. Tak ada yang mengaku, namun jejak tangan yang terbiasa memperbaiki hal-hal retak mudah ditebak. Gadis kecil itu mulai menaruh rasa ingin tahu, perasaan pertama yang menipiskan dinding curiganya. Di halaman belakang, Raka terbiasa menyiram tanaman sambil menghitung waktu antara basah dan cukup. Naila mengamati dari jendela, lalu suatu sore berani melangkah 2 meter mendekat, hanya untuk kemudian kembali ke ambang pintu. Jarak itu terus berkurang dari hari ke hari. Arini mengawasi dari kejauhan, menyadari pola yang sama. Kebaikan kecil yang konsisten membangun jembatan lebih kukuh daripada 1000 janji. Ketika demam datang menghampiri Naila, rumah seketika berubah menjadi kapal yang menghadapi badai. Raka berjaga sampai dini hari, menyiapkan kompres, menimbang suhu, dan memastikan ruang tetap tenang. Perlahan demam turun, dan bersama itu, kepercayaan Naila naik. Hubungan itu bertunas di tempat yang tidak terduga. Tawa pendek saat burung kecil bertengger di pagar, rasa bangga ketika sepeda kecil melaju 4 meter lebih jauh, dan keheningan yang terasa aman pada malam-malam tanpa cerita. Arini,
yang terbiasa berdiri sendirian di tepi jurang tanggung jawab, merasakan beban di bahunya dibagi dua. Di celah-celah keseharian, tumbuh sesuatu yang tidak mereka rencanakan. Rasa yang tidak memaksa, tidak mendesak, tapi mengisi ruang yang sejak lama sunyi. Ketentraman jarang datang tanpa harga, dan masa lalu punya kebiasaan buruk, mengetuk pintu ketika semua sudah tertata. Hari itu, di halaman depan yang baru saja disapu bersih, sebuah mobil berhenti, membawa sosok yang dulu menjadi bagian dari kisah Arini. Kehadirannya bukan sekadar tubuh, melainkan paket lengkap berisi memori yang pernah melukai. Udara menjadi berat. Nama yang tidak diundang itu kembali berputar di telinga. Ia datang bukan untuk menyapa, melainkan untuk menuntut sesuatu yang diakini masih miliknya. Rumah yang selama ini belajar bernapas stabil tiba-tiba sesak. Berkas-berkas lama tersingkap kembali, menguak alasan kenapa Arini menutup banyak pintu di hatinya. Di sudut lain, Raka berdiri tanpa suara, memetakan situasi dengan kesadaran sederhana. Tugasnya adalah menjaga, tanpa mencuri panggung dari pemilik cerita masa lalu. Namun tatapan yang merendahkan melesat seperti anak panah, mencoba mematahkan tulang punggung yang baru tumbuh. Jemari Raka mengepal di sisi, tidak untuk menyerang, melainkan untuk menahan diri agar rumah ini tetap belajar damai. Naila, yang tak memahami rumitnya sejarah orang dewasa, menangkap hanya satu hal, gelombang dingin yang tiba-tiba menerpa ruang tamu. Ia merapat pada ibunya, mencari jawaban di balik pelukan yang menghangat. Sore itu, senja di langit terlihat lebih pucat. Arini menyadari, fase berikutnya bukan lagi tentang adaptasi, melainkan tentang mempertahankan keluarga yang baru disusun dari kepingan-kepingan kecil. Masa lalu berdiri di pagar, masa kini mengunci gerbang, sementara masa depan menunggu. Apakah akan diberi kesempatan untuk tumbuh? Hari-hari berikutnya dilumuri kecemasan. Langkah-langkah di koridor kantor hukum terdengar panjang, memantul di kepala seperti gema yang tak sudi berhenti. Gugatan datang dalam bahasa yang dingin, menuntut hak yang pernah diabaikan. Di meja makan, sendok kembali mengetuk piring dengan ritme canggung. Arini mengatur napasnya seperti seorang pelari maraton. Ia tahu pertarungan ini tidak akan selesai dalam satu putaran. Wajahnya tetap tegar, tetapi malam sering meminjamkan bahunya pada sepi. Raka menjadi benteng yang tak menonjol. Ia menyelaraskan hidup rumah agar tidak roboh. Mengantar, menunggu, menjaga, menyulam ulang rutinitas agar Naila tetap merasa dunia aman meski ombak menggulung di luar pagar. Ia tidak memberikan pidato, hanya menghadirkan kehadiran. Di saat-saat rapuh, Arini menyadari betapa besar harga dari sebuah keberpihakan yang tidak minta puji. Namun luka lama yang dibuka kembali mengalirkan rasa sakit yang sulit dijinakkan. Kepercayaan pada banyak hal diuji, termasuk pada diri sendiri. Malam itu, ketika kota tertidur, rumah kecil mereka menyala temaram. Ada tekad yang diam-diam mengeras, tidak lagi berjalan sendirian. Arini menatap langit-langit yang seolah memantulkan masa lalu dan masa depan sekaligus. Di kamar sebelah, Raka duduk di tepi ranjang, memikirkan pertarungan yang tidak bisa ia menangkan dengan tangan, melainkan dengan kesetiaan yang konsisten. Luka yang terbuka memang perih, tetapi dari sanalah kadang tumbuh jaringan baru yang lebih kuat. Di beranda yang menghadap lampu-lampu kota, bayangan dua manusia bertemu di garis batas antara kewajiban dan keinginan. Kesepakatan mereka pernah ditulis dengan tegas. Setahun, saling menghormati, tanpa paksaan melintas batas. Namun kehidupan punya cara merundingkan ulang klausul tanpa surat tambahan. Melalui perhatian kecil, kehadiran yang tak absen, dan rasa aman yang menempati kursi paling depan. Mereka duduk tanpa banyak kata, membiarkan angin malam menjadi saksi perasaan yang mulai melimpas dari wadahnya. Raka, yang tak berencana tinggal terlalu dalam, mendapati dirinya semakin terpaut pada hal-hal sederhana. Tawa lepas Naila ketika berhasil menuntaskan gambar, raut lega Arini usai hari kerja yang panjang, dan cara rumah ini bernafas tenang saat semua tertidur. Di sisi lain, Arini mulai menimbang ulang definisi yang selama ini ia pegang erat. Apakah kontrak cukup untuk menamai semua yang sekarang ia rasakan? Keraguan hadir, bukan untuk meruntuhkan, tapi untuk memastikan bahwa langkah berikutnya diambil dengan mata terbuka. Waktu menyeret mereka ke tengah persimpangan, mempertahankan garis hitam putih yang disepakati, atau mengakui bahwa hidup sering berwarna senja. Di ambang pintu kamar, Naila mengintip dua orang dewasa yang diam-diam saling menjaga. Ia mungkin belum mengerti apa itu kontrak, tapi ia paham rasa aman. Dan pada akhirnya,
Bukankah rumah sejati adalah tempat di mana dada terasa lapang tanpa banyak alasan? Ketika badai luar tak berhasil meruntuhkan, bisik-bisik yang licin mencari celah lain. Opini. Kabar miring beredar cepat, menyusup lewat layar-layar kecil yang digenggam banyak tangan. Judul-judul sensasional meloncat tanpa belas kasihan, menautkan kemiskinan dan harta dalam kalimat yang mencabut martabat. Rumah yang semula aman kembali bergetar, bukan karena kebenaran, melainkan karena keraguan yang menetes lewat celah yang paling tipis. Arini, yang selama ini berdiri percaya, sekali ini menoleh pada pertanyaan yang tak seharusnya diberi makan. Hanya sekejap, tapi cukup untuk membuat hati lain tersayat. Raka merasakan duri pada langkahnya. Ia tidak punya bahasa untuk membantah headline, tidak punya panggung untuk membersihkan namanya. Yang ia punya hanya rekam jejak sunyi, baut yang kembali kencang, demam yang turun, halaman yang bersih, dan janji yang dijaga. Namun fitnah bekerja dengan cara yang berbeda. Ia memaksa orang baik membuktikan hal-hal yang mestinya tak perlu dibuktikan. Keheningan di meja makan berubah pahit, dan udara di ruang tamu kehilangan hangatnya. Di kamar Naila, gambar keluarga kecil yang baru saja lengkap terasa goyah di atas kertas. Anak itu memeluk boneka beruangnya lebih erat, belajar satu pelajaran terlalu dini, bahwa dunia orang dewasa kadang bisa kejam. Malam menutup pintu dengan berat. Raka berdiri di depan cermin, menatap dirinya sendiri yang sederhana, lalu memahami satu hal. Kadang menjauh sementara adalah cara terakhir untuk menjaga yang ia sayangi dari api yang tak ia nyalakan. Pagi itu lebih dingin dari seharusnya. Koper sederhana terbuka di atas ranjang, menelan beberapa helai baju dan sepatu tua yang sudah lama setia. Raka menata barangnya tanpa suara, seperti seseorang yang merapikan jejak agar rumah ini bisa kembali bernapas tanpa beban. Di luar, angin menggerakkan tirai, membawa kenangan-kenangan kecil. Derit sepeda Naila yang pertama kali melaju, tawa kecil saat hujan turun, dan secangkir teh hangat di teras yang jadi senjata melawan letih. Keputusan untuk berjarak bukan dibuat dengan ringan. Ia lahir dari keinginan menjaga harga diri sekaligus melindungi kebersamaan yang sedang diuji. Naila muncul di ambang pintu, matanya bengkak menahan tangis yang lebih besar daripada tubuhnya. Dunia kecilnya kembali terasa seperti kursi yang ditarik tiba-tiba. Raka memeluknya erat, berharap pelukan itu cukup untuk menambal kekosongan sementara. Di ujung lorong, Arini berdiri tegak dengan hati yang retak. Banyak kalimat berlomba di kepalanya, namun tak satu pun melompat keluar. Keheningan di antara mereka seperti jembatan yang belum selesai dibangun, kuat di satu sisi, menggantung di sisi lain. Ketika pintu akhirnya tertutup, gema langkah Raka meninggalkan lorong rumah yang terlalu sepi. Namun kepergian itu bukan tanda menyerah, melainkan jeda untuk menata ulang kompas. Ada hal-hal yang harus dihadapi tanpa penonton. Ada martabat yang harus dijaga bahkan dari orang yang dicintai. Di halaman, angin membawa janji yang tak terucap, bahwa beberapa perjalanan membutuhkan jarak agar nanti ketika bertemu kembali, mereka benar-benar pulang. Kalau mau, aku bisa lanjutkan episode 11-15 dengan format narasi panjang tanpa dialog juga, menuju rekonsiliasi, pengungkapan kebenaran fitnah, hingga keputusan final hubungan mereka. Anda bilang, ia lanjutkan. ChatGPT bilang, aku lanjutkan episode 11 sampai episode 15 dalam format narasi panjang tanpa dialog, tetap menyambung alur sebelumnya. Kepergian Raka meninggalkan ruang-ruang kosong yang tak bisa diisi furnitur baru. Di rumah besar bercat putih, langkah Arini menjadi lebih pelan. Jadwal rapatnya tetap padat, tetapi ritme hatinya tak lagi selaras. Naila belajar menghadapi sore tanpa tawa yang biasa mengajarinya menjaga keseimbangan di atas pedal, memeluk boneka lebih lama, dan menatap pintu setiap kali suara mesin kendaraan terdengar lewat. Rumah itu masih hangat. Namun api kecil yang menyala di sudutnya seperti diredupkan angin yang tidak terlihat. Di desa, Raka kembali pada rumputan pagi, embun yang menempel di ujung daun, dan pekerjaan-pekerjaan tangan yang mengembalikan rasa sederhana tentang cukup. Setiap ayunan sabit mengikis gelombang di dada, tetapi tidak menghapus wajah-wajah yang menunggu di kota. Di sela memompa ban traktor tua dan memperbaiki pagar bambu, ia belajar menerima bahwa cinta tak selalu berarti menggenggam lebih keras. Kadang justru memberi ruang agar dua orang bisa melihat satu sama lain lebih jernih. Malam-malam ia memandangi langit tanpa batas, menanam doa pada bintang, semoga rumah yang ditinggalkan tidak runtuh, hanya menata ulang pilar-pilarnya. Di kota, Arini pelan-pelan menukar rasa curiga dengan keinginan mengerti. Ia memeriksa kembali jejak-jejak yang memicu retak,
Artikel-artikel yang menyudutkan, sumber yang tidak jelas, komentar yang bergerak serempak seperti komando. Ia menemukan pola ganjil pada waktu rilis, akun-akun yang terhubung, dan kepentingan yang terlalu rapat menempel pada namanya. Di tengah kesibukan memimpin rapat dan menandatangani kontrak, ia sadar satu hal, cinta yang dewasa tidak mencari pembenaran, tetapi kebenaran. Kebenaran jarang datang mengetuk. Ia perlu dicari dengan telaten seperti benang yang terselip di lipatan kain. Arini mengumpulkan fragmen yang berserakan. Tangkapan layar yang serupa, unggahan berbayar yang menyaru opini, dan lalu lintas pesan yang menautkan beberapa nama lama. Tim kecil kepercayaannya mengurai simpul-simpul digital, menemukan aliran dana yang tak wajar mengarah pada sebuah jaringan pemberitaan receh. Di ujung benang, berdiri sosok yang pernah memegang masa lalunya dengan cara yang tidak baik. Seseorang yang paham betul cara memanfaatkan celah emosi manusia. Sementara itu, di kantor, seorang staf yang semula hanya pengamat memutuskan keluar dari bayang-bayang. Nota dinas yang pernah diminta untuk mengatur percakapan muncul ke permukaan. Bukti kecil yang dulu dianggap tidak penting kini menjadi kunci membuka pintu yang ditutup terburu-buru. Arini tidak merayakan temuan itu dengan gegap gempita. Ia hanya membiarkan napasnya kembali utuh. Ia mengerti, meluruskan kabar bukan tentang menjatuhkan, tetapi tentang menegakkan pijakan agar langkah berikutnya berhak disebut maju. Di desa, kabar samar-samar sampai pada Raka seperti angin yang membawa bau hujan dari kejauhan. Ia tidak menunggu permintaan maaf, tidak pula menuntut penjelasan. Ia menata ulang tujuan, menjadi seseorang yang pantas bagi dua hati yang ia tinggalkan sementara. Pagi-pagi berikutnya, ia menyisihkan waktu untuk belajar hal-hal baru dari buku bekas pinjaman. Cara berbicara di depan umum, dasar-dasar manajemen sederhana, dan cara mengelola panik saat disorot. Ia tahu, jika kembali nanti, ia harus berdiri tanpa membuat orang yang dicintai menundukkan kepala. Hari klarifikasi tidak diwarnai sorak-sorai, hanya kelegaan yang bergerak pelan seperti matahari yang akhirnya menembus kabut. Arini memilih panggung yang terhormat, ruang konferensi yang selama ini menjadi tempat keputusan besar diambil. Ia hadir dengan data, kronologi, dan wajah yang tidak lagi menyimpan ragu. Kata-kata yang disampaikan bukan untuk menyerang, melainkan untuk menata ulang persepsi yang sempat melenceng. Publik yang semula haus sensasi perlahan disodori substansi. Riuh redam berubah menjadi hening yang mengizinkan akal bekerja. Nama Raka dibersihkan bukan dengan puja-puji, tetapi dengan bukti-bukti yang sederhana dan kuat. Jejak kontribusinya di rumah dan di sekeliling Arini tidak dipamerkan, hanya disebut secukupnya agar orang mengerti bahwa martabat seseorang tidak diukur dari latar, melainkan dari laku. Di luar gedung, angin kota berhembus lebih ringan. Naila pulang sekolah dengan langkah lebih riang. Gambar keluarga kecilnya yang sempat goyah kembali di garis tebal dengan krayon warna paling cerah yang ia punya. Arini menyadari, memulihkan nama hanyalah separuh perjalanan. Separuh lainnya adalah merawat kepercayaan agar tidak lagi mudah diombang-ambingkan kabar. Di meja kerjanya, foto kecil yang dulu hanya aksesori kini menjadi kompas, sosok anaknya yang tertawa, dan sebuah ruang kosong di sebelahnya yang menunggu diisi. Hatinya menetapkan arah, rumah ini seharusnya kembali lengkap, bukan karena rasa bersalah, tetapi karena keputusan. Perjalanan untuk pulang tidak selalu lurus. Kadang ia memutar melewati jalan yang tak dihafal peta. Raka melangkah ke kota dengan tas yang sama ketika pergi, tetapi dengan dada yang lebih tegak. Pagar besi rumah besar itu menyambut dengan bunyi yang selama ini ia hafal di kepala. Di teras, siang jatuh sebagai cahaya hangat, memandikan lantai marmer yang dulu membuatnya merasa asing. Langkah kakinya pelan, bukan ragu, melainkan penghormatan pada bab yang hampir ia tinggal selamanya. Rumah itu tidak menunggu dengan pesta, hanya dengan keheningan yang membuat setiap detik terasa penting. Naila melesat seperti angin, memeluk tanpa syarat, mengembalikan definisi pulang menjadi sesuatu yang sangat sederhana, dipeluk oleh orang yang dirindukan. Arini berdiri sedikit lebih jauh, menata napas yang tiba-tiba pendek. Tatapannya tidak lagi menyimpan curiga, hanya penuh pengertian atas luka yang sempat mereka titipkan satu sama lain. Di ruang yang pernah menjadi saksi senyum dan kerut kening, ketiganya berdiri dalam formasi yang sudah akrab, dan rumah itu kembali bernafas pada ritme yang tertunda. Sore menjelang seperti lembar baru yang tidak berlebihan menawarkan janji, hanya menyediakan ruang untuk menulis. Mereka mengerti, kepulangan ini bukan akhir cerita, melainkan titik balik. Ada hal-hal yang perlu dibicarakan pelan,
Ada batas yang perlu ditulis ulang, ada kebiasaan yang harus diwariskan agar rumah tidak hanya berdiri, tetapi tumbuh. Di langit, awan bergerak pelan. Di hati, keputusan mengendap dengan tenang. Tanggal pada kalender tidak lagi dihitung mundur. Mereka tidak lagi menunggu habisnya masa, melainkan memulai masa yang tidak dipatok batas. Kesepakatan lama dilipat rapi, bukan untuk disangkal, melainkan untuk dikenang sebagai jembatan yang mengantar mereka ke seberang. Hari peresmian yang baru tidak meminjam kemewahan. Ruang sederhana, kursi-kursi yang ditata bersahaja, dan orang-orang terdekat yang mengerti arti perjalanan ini lebih dari sekadar seremoni. Udara mengandung wangi bunga yang tidak mencolok, persis seperti cinta yang tumbuh diam-diam di antara tiga hati. Arini dan Raka berdiri sejajar, bukan lagi sebagai dua orang yang saling menjaga jarak, melainkan sebagai dua insan yang memilih saling percaya. Naila duduk di barisan depan, matanya berbinar pada setiap gerak kecil yang menandai kebersamaan yang disahkan ulang. Di dalam diri Raka, rasa syukur berdiri sejajar dengan tekad, menjadi pelindung tanpa merasa lebih tinggi, menjadi pasangan tanpa merasa lebih rendah. Di dalam diri Arini, ketegasan bertemu kelembutan, memimpin tanpa kehilangan hangat, mencintai tanpa lupa diri. Ketika hari meredup, rumah mereka kembali dipayungi senja yang dulu mempertemukan dan menguji. Kontrak telah dilepas, diganti oleh janji yang tidak membutuhkan tanda tangan, hanya perlu dihidupi setiap hari. Di meja makan yang pernah menjadi saksi canggung, kini tersaji hidangan sederhana yang rasanya lebih kaya dari sebelumnya. Tawa pelan mengisi ruang, dan dunia di luar pagar boleh saja sibuk. Namun di dalam sini, mereka telah sampai, bukan pada akhir, melainkan pada permulaan yang paling jujur. Pada akhirnya, hidup jarang memilih yang paling mewah. Ia memilih yang paling tulus. Raka datang tanpa gelar dan tanpa janji manis. Hanya dengan tangan yang siap bekerja dan hati yang berani jujur. Arini tidak mencari penyelamat. Ia hanya butuh kawan seperjalanan yang sanggup menegakkan rumah ketika angin gosip mengguncang dan masa lalu mengetuk tanpa sopan. Di tengah keduanya, Naila menjadi kompas yang tak pernah berbohong. Tempat yang terasa aman selalu lebih benar daripada kata-kata yang paling nyaring. Kontrak pernah mengikat mereka, tetapi kepercayaanlah yang menyatukan. Kertas bisa habis masa berlakunya, namun laku sederhana, yang mengencangkan baut, menurunkan demam, menata halaman, menjadi bukti bahwa cinta bekerja diam-diam, jauh sebelum diumumkan. Mereka belajar bahwa menjaga martabat kadang berarti berdiam, dan mencintai kadang berarti memberi jarak agar rindu tahu arah pulang. Dari jeda itulah mereka pulang dengan mata yang lebih jernih, bukan untuk memulai yang baru, melainkan untuk meneruskan yang baik. Rumah mereka tetap sama. Pagar besi yang membuka setiap pagi, meja makan yang menampung canggung dan tawa, halaman yang pernah kebanjiran rumor lalu kembali kering oleh kesabaran. Yang berubah adalah cara mereka memaknai hadir, tidak lagi sebagai peran sementara, melainkan sebagai pilihan harian. Sebab keluarga bukan sekadar darah atau dokumen. Keluarga adalah kesediaan mengulurkan tangan yang sama, berkali-kali, bahkan saat dunia meminta kita melepaskannya. Jika ada pelajaran yang tersisa, barangkali sesederhana ini, kebahagiaan tidak menunggu kita menjadi seseorang yang lain. Ia tumbuh ketika kita berani menjadi yang terbaik dari diri sendiri di tempat yang tepat. Rumput gajah tetap dipotong, rapat tetap harus dipimpin, PR tetap harus diselesaikan, dan hujan tetap turun pada waktunya. Namun kini, setiap pekerjaan memiliki alasan, setiap lelah memiliki pelukan, dan setiap senja memiliki wajah untuk disyukuri. Begitulah kisah ini menutup halaman, bukan dengan pesta, melainkan dengan ketenangan yang panjang. Karena cinta yang benar tidak bergegas mencapai garis akhir. Ia berjalan pelan, menepati janji kecilnya, dan setiap hari memilih untuk tinggal.